selalu peliharaku. Kasih dan setiamu, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. amin. Kasih dan setiamu, Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. lebih luas, Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. amin. Sungguh ku bersyukur. Ini pujian mengatakan bahwa kasih Tuhan tak terbatas bagi kita. Nyanyikan pujian ini sekali lagi sebagai doa kita. Semusim berlalu, Percaya Tuhan Kau mengasihi kami. namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu, Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. sekali lagi. Semusim berlalu, Semusim apapun keadaan berlalu, Tuhan mengasihi kita. namun Kau selalu Tak pernah Tuhan tinggalkan kita. Amin. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas, Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. lebih tinggi, Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. lebih luas, Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. lebih luas, Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. tak terbatas. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya Yesus, kejadian Engkau buat kami. Sungguh tak terbatas kasih dan setiamu dalam hidup kami Tuhan. Sungguh Engkau luar biasa, Engkau menyatakan kemuliaan, Engkau menyatakan bahwa Engkau sungguh ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, saatnya kami mau belajar bersama untuk mengerti lebih lagi, untuk supaya kami boleh menjadi orang yang
taat setia kepada Tuhan. Kami mau belajar untuk mendengarkan Engkau. Kami mau belajar untuk memahami isi hati-Mu. Kami mau belajar untuk mau lebih melakukan kehendak-Mu. Melakukan kehendak-Mu Tuhan. Lebih daripada itu kami rindu supaya hidup kami dipenuhi, dilengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua yang ada, urapi hamba-Mu, urapi kami Tuhan. Biarlah kasih setia-Mu dan firman-Mu itu boleh menjadi kekuatan di dalam hidup kami, di dalam kami melayani akan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa, ucap syukur, kami siap untuk belajar firman Tuhan. Saudara yang siap untuk belajar bersama saya bersama, katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Ya, shalom. Hari ini sebenarnya suatu hal yang luar biasa, tapi itulah Tuhan. Tuhan tetap baik dalam hidup kita. Tuhan tetap memberikan kekuatan, kemampuan dalam hidup kita, meskipun kadang-kadang kita tidak sanggup. Tetapi itulah Tuhan. Tuhan lebih mengerti kita, amin. Tuhan lebih mengerti, Tuhan lebih memahami, Tuhan lebih apa lagi? Tuhan lebih tahu, ya. Tuhan lebih tahu. Makanya ada pujian berkata, waktu Tuhan kan pasti yang terbaik, bukan waktu kita, waktu Tuhan. Ya, jadi kalau waktu Tuhan berarti Tuhan yang lebih mengerti. Nggak mungkin dikatakan waktu saya yang lebih baik daripada waktunya Tuhan. Tidak. Tetapi di sini saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di mana pada minggu yang keempat ini, kalau sesuai dengan pelajaran yang dari yaitu BPP ya, Badan Pimpinan Pusat GBI, yaitu ini bulan ini minggu yang keempat, temanya adalah mengimani dan melakukan. Temanya di mana temanya tadi? Pemuritan ya. Itu dia ya, menjadi murid ya, menjadi murid ya. Jadi kita harus banyak belajar untuk kita lebih melakukan akan kehendak Bapa di surga ya. Menjadi murid yang Tuhan inginkan, murid yang diinginkan, bukan murid yang tidak diinginkan, ya kan? Murid yang diinginkan adalah satu pribadi yang betul-betul dipersiapkan, ya, yang betul-betul sesuatu pribadi yang dipersiapkan di dalam kehidupan, dalam pandangan Tuhan, ya, dalam pandangan Tuhan, di mana yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita supaya kita menjadi satu pribadi. Menjadi satu pribadi yang taat, yang setia untuk melakukan setiap kehendak Bapa di surga. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ya, saya ingin membawa kepada kita dalam satu ilustrasi sebelum saya masuk lebih dalam, ya, dalam kehidupan kita untuk mencapai mutu yang kuat, saudaraku, untuk meningkatkan mutu, ya, kekristenan kita. Saya pelajari di dalam Alkitab itu ada tiga karakter kehidupan yang menjadi contoh terkuat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Ya, kalau saudara baca di dalam firman Tuhan itu di dalam 2 Timotius 2, ya. Saudara baca aja di Alkitab saudara, di dalam 2 Timotius 2 itu mulai ayat 4, ya. Di situ dikatakan ayat 4, ayat 3, ayat 4, ayat 5, dan ayat yang ke-6. Ada 3 karakter yang Tuhan berikan, Tuhan ambil untuk menjadi contoh, menjadi percontohan di dalam kehidupan kita untuk apa? Menjadi murid yang militan. Menjadi seorang murid yang militan, sehingga apa? Sehingga tidak bisa digoyahkan. Kenapa? Dia sudah melakukan, dia sudah bertindak, dia sudah sesuai dengan SOP, ya kan? Dia sudah sesuai dengan aturan main
Apa yang dia lakukan, dia sudah sesuai dengan yang diperintahkan, yang diinginkan oleh Tuhan. Ya. Yang pertama di sana dikatakan seorang prajurit, ya kan, pada ayat yang di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ketiga dan 4. Seorang prajurit di mana seorang prajurit terus melakukan kehendak daripada komandannya. Bukan menjadi dan bukan melakukan sesuai dengan mau kita. Itu seorang prajurit. Dia tidak tahu lagi, dia tidak bisa lagi untuk berbuat sesuatu sesuai Alkitab katakan, ya, sesuai dengan keinginan dia. Ya, ketika dia dilatih, dia tidak mungkin melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan dia, sesuai dengan mau dia, sesuai dengan apa yang dia pikirkan, apa yang dia inginkan. Tetapi di Alkitab menuliskan, ya, seorang prajurit yang tidak memusingkan dengan kepentingan pribadi, tetapi dia lakukan sesuai dengan yang diperintahkan oleh komandan karena dia ingin berkenan pada komandannya. Nah, yang kedua di situ dikatakan yang saya pelajari di sini seorang olahragawan. Nah, di sini banyak olahragawan di sini. Bapak Evan seorang olahragawan, main bulu tangkis, main apa lagi? Futsal. Kayaknya anaknya juga si Stefan sudah mulai ngikut, ya, jejak bapaknya bulu tangkis. Ya kan? Antar apa Pak? Antar RT, antar RW, ya. Ya, antar kampung, ya. Artinya kita lihat Alkitab menuliskan bagaimana contoh untuk meningkatkan mutu kekristenan yang lebih kuat lagi. Seorang olahragawan, ya. Kalau olahraga, main bola, dia nggak sembarangan main. Nggak tiba-tiba dia tendang lalu ambil bolanya, lalu dia pegang peluk bawa lari, ya kan? Nggak mungkin. Yang main apa? Kakinya. Aturannya apa? Tidak boleh tendang kaki orang, tidak boleh senggol kaki orang, apalagi tidak melewati garis batas, ada aturan di dalamnya, ya kan? Tidak boleh melakukan pelanggaran. Kalau tidak, kita pasti dikeluarkan. Nah, itu. Yang ketiga apa, saudaraku? Yang ketiga di situ dikatakan pada ayat yang ke-5, seorang petani. Ya, seorang petani. Seorang petani dia tahu ini saya senang sekali kalau kita belajar tentang seorang petani karena memang latar belakang saya juga seorang petani kan gitu. Ya setidaknya lah kalau kita bikin kebun di pinggir-pinggir rumah, berarti kita bertani di situ, kita nyangkul dan sebagainya. Ya, ada satu begini cerita bahwa ketika dia mulai nebas di hutan, lalu lewatlah orang lain, wah ngapain kamu di situ, kan gitu, ngapain kamu di situ? Ya, untuk apa dan untuk banyak kali yang dia dengar, namun dia dengan tekun nebas. Setelah dia habis nebas, orang lewat lalu orang tercengang, loh kok bisa, gitulah ceritanya. Nah, setelah dia mulai nebang, lewat lagi orang yang belum pernah lewat situ, ya kan? Lewat lagi, ngapain kamu di situ, gitu kan? Kamu nggak usah nebang aja, tunggu bakar sudah selesai. Kamu tinggal nanam aja. Dia tetap nebang. Setelah nebang, orang yang tadi lewat, dia tercengang kaget juga. Wow, bilangnya ya hebat juga, luar biasa. Ketika sesuatu yang dikerjakan seorang petani itu dikomplain, ya kan? Ketika seorang petani ini sementara melakukan tugasnya, dia mulai dikata-katain oleh setiap orang. Ya, kita tidak tahu orang itu lewat atau mungkin tetangga atau saudara dan sebagainya. Tetapi ketika mereka melihat sesuatu yang dia lakukan itu di luar dari pemikiran mereka kagum akhirnya. Ya, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, namun seorang petani itu tetap melakukan terus kerja. Setelah dia selesai itu, lalu dia mulai bakar, gitu kan ceritanya, bakar. Lewat lagi orang, ngapain kamu itu? Nggak akan tumbuh, begitu kan? Apapun yang kamu tanam di situ, karena mungkin orang itu menilai tanah itu nggak subur. Tapi seorang petani itu karena dia ahli, tahu mana tanah subur dengan enggak. Yang lewat ini mungkin nggak tahu tanah itu subur atau enggak. Udah
Dia terus dikerjakan. Ketika yang tadi lewat lagi, dia berkata, kok bisa? Ketika dia lihat tumbuh subur tanaman yang ditanam oleh petani ini tadi. Saudara, banyak ceritanya sampai pada saat dia panen pun ya terjadi hal yang tidak diinginkan. Terjadi sesuatu yang tidak disukai oleh seorang petani. Tetapi petani ini tahu bahwa tempat dia bekerja itu tidak akan pernah sia-sia. Dia pasti mendapatkan sesuatu yang memang dia rindukan karena dia tahu tempat itu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apa kaitannya ini dengan meningkatkan mutu kekristenan? Ya, di dalam kita meningkatkan mutu kekristenan kita pelajari dari ketiga karakter ini tadi. Sudahkah kita mengalami hal yang dialami? Silakan saudara nanti baca di rumah dan saudara pelajari 2 Timotius 2 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ya, di situ kita melihat, perhatikan akan firman Tuhan itu, dan ternyata memang benar. Seorang anak Tuhan harus diperhadapkan dengan semua itu, dengan hal yang tidak kita kehendaki. Nah, sama seorang murid ini tadi, ya kan? Sama dengan seorang murid ini tadi. Bagaimana dia harus terus melakukan kehendak Bapa di surga. Coba kita tampilkan. Ya, bagaimana seorang murid ini dia harus melakukan mendengar, taat mendengar akan firman Tuhan. Ada 3 hal yang perlu kita lakukan agar kita dapat tetap setia melakukan firman-Nya. Ya, ada 3 hal kata firman Tuhan. Yang pertama, di situ dikatakan menyukai firman Tuhan. Jadi yang pertama adalah menyukai firman Tuhan. Bagaimana kita menyukai firman Tuhan? Bagaimana firman Tuhan itu tetap ada? Menyukai firman Tuhan itu ini kan merupakan satu karakter kehidupan seorang murid. Dia harus menyukai pelajaran yang dia terima. Dia harus menyukai apapun bentuk pelajaran yang dia terima. Ya. Nah, dari ketiga karakter yang sudah kita baca tadi, prajurit, olahragawan, petani ini sama dengan seorang murid, di mana mereka harus menyukai apa yang diperhadapkan kepada mereka. Ya, pelajaran itu harus mereka hadapi. Pelajaran pertama di sini dikatakan adalah harus menyukai firman Tuhan. Ya, harus menyukai, tetapi yang kesukaannya ialah Torah Tuhan. Di dalam Mazmur 1 ayat 2 bagian A. Yang kesukaannya itu adalah Taurat Tuhan. Taurat itu adalah firman Tuhan yang kita renungkan pada saat ini. Firman itu, kalau kita kembali, firman itu adalah Allah sendiri. Ya, firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya lah firman bersama Allah, dan firman itu adalah Allah. Taurat itu adalah firman. Ya, jadi harus menyukai firman. Firman itu apa? Ya, firman itu adalah Allah yang tertulis di dalam Alkitab. Ya, adalah perintah atau suara Allah, atau apa? Perkataan Allah. Taurat itu adalah perkataan Allah yang harus kita taati, yang harus kita dengar. Nah, seorang murid kalau tidak suka dengar dengan suara guru, ini guru semua di sini. Ya, pasti kalau guru yang agak-agak bandel juga, dia datangi muridnya, dijewer satu-satu. Kamu dengar. Kalau dulu kita sekolah, kalau guru sudah udah pada merem semua. Kalau sekarang guru malah takut dengan murid. Kenapa? Karena murid bisa lapor. Kalau murid sudah lapor, kasus. Gitu, saudara ya. Jadi ada sesuatu hal yang mengerikan juga seorang guru. Tapi sabar seorang guru. Meskipun tunjangan daerahnya dihapus, dipotong, sabar saja ya. Karena itu adalah pahlawan tanpa apa itu? Guru, pahlawan tanpa jasa. Ya, pahlawan tanpa jasa. Ya. Nah, saudaraku, Bapak Mei katakan saya tinggal 1 tahun. Nah, jasamu apa? Itu murid-murid yang ada yang sudah kuliah, ada yang sudah kerja, ada yang sudah jadi A, B, C dan sebagainya. Dia tetap guru di situ. Ya, itulah guru. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ya, Yesus menjadi dan menempatkan dirinya sebagai guru.
Yesus menjadikan dirinya dan memposisikannya sebagai apa? Sebagai guru. Kenapa? Karena mengajar, menyampaikan apa yang dia terima dari Bapa di surga, dari Allah untuk disampaikan kepada setiap umatnya. Makanya umatnya harus menjadi muridnya. Pemuritan ini adalah sesuatu hal yang luar biasa terjadi dalam pertumbuhan. Untuk apa? Meningkatkan mutu karakter kekristenan kita. Kita belajar. Ya, jadi seorang murid itu yang kesukaannya di situ katakan adalah, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ya. Lanjut bisa dikatakan, Alkitab berkata bahwa orang yang menyukai firman Tuhan akan hidup bahagia. Benar nggak? Dengan orang yang ogah-ogahan dengan firman Tuhan. Contoh, ya, seorang murid. Kalau seorang murid belajar dengan pelajaran yang diberikan oleh gurunya, ketika masuk masa ujian, dia enjoy, dia bahagia karena dia ngerti, dia paham tentang pelajaran itu, ya, dan dia akan bahagia. Ya, Alkitab berkata orang yang menyukai firman Tuhan akan hidup bahagia. Itu sebabnya penting bagi orang percaya untuk mengenal firman Tuhan, ya. Lebih apa lagi? Secara lebih mendalam. Bukan hanya sekedar menjadi Kristen. Ya, anak-anak di rumah juga ketika udah pulang sekolah, ibunya yang seringkali ngomong, udah belajar lagi, diulangi. Belajar, diulangi pelajarannya ada. Terus belajar. Supaya apa? Apa yang mereka dapat itu terserap, masuk, dan memahami. Itulah yang dikatakan secara lebih mendalam. Ya, pelajaran itu diterima lalu diresapi secara mendalam. Nah, ketika ujian itu datang, dia sudah tahu apa jawabannya. Kehidupan kekristenan pun seperti itu. Harus dimuridkan supaya betul-betul firman itu meresap masuk ke dalam. Ya, meresap masuk. Kalau kita goreng ayam, goreng ikan tanpa ditaruh jeruk, garam, ketika digoreng kira-kira enak enggak? Enggak enak, ya kan? Tawar gitu, enggak ada rasanya, ya. Nah, tetapi ketika daging itu ditaruh garam, ditaruh jeruk, direndam sampai meresap, ya, lalu kita masak, pasti enak rasanya. Itu jawaban daripada masakan itu enak, kayak gitu, ya. Itu jawaban yang disukai, ya. Nah, demikian juga iman kekristenan kita. Ya, di situ dikatakan harus diresapi. Firman itu harus diresapi. Firman itu harus masuk lebih dalam kehidupan kita. Karena itu sangat penting di dalam hidup kita. Ya, supaya kita dapat memberi jawaban. Alkitab berkata apa? Karena memang kita harus memberi jawaban kepada orang-orang yang bertanya kepada kita. Yesus itu siapa? Kenapa Yesus itu Tuhan? Kenapa Yesus itu datang sebagai manusia? Kenapa dia datang ke dalam dunia? Kenapa firman jadi manusia? Kenapa Tuhan katanya orang Kristen sekian, ya kan? Tritunggal itu apa? Ya, semua harus kita masuki, resapi itu, bawa lebih dalam. Kenapa? Untuk supaya kita bisa memberi jawaban. Ya, ketika jadi murid, ya kan? Ketika jadi murid, saudaraku, ya, pada saat masuk ujian itu berbalik, saudaraku, ya. Ya, berbalik kemana? Guru yang murid menjawab dan terus menjawab dan terus menjawab. Guru bertanya, murid menjawab. Jawaban itu kembali datang kepada guru. Lalu guru baca menjawab jawaban anak-anak itu lagi. Ya, jadi ada timbal balik antara guru dan murid, antara Tuhan dengan umatnya juga ada hal seperti itu. Ya, nah saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada umpan balik di mana Yesus pun dengan anak Tuhan, dengan umat Tuhan sama seperti itu. Ada umpan balik, saudaraku. Tuhan itu tidak bertanya terus, tetapi kadang-kadang Tuhan juga itu, ya kan, dia juga memberi jawaban kepada kita. Tuhan tidak hanya terus berharap apa jawabanmu, tetapi satu ketika Tuhan juga akan memberikan jawaban. Jawaban itu apa? Apa yang dia terima dari Bapa. Makanya dia katakan, apa yang kusampaikan kepadamu telah kuterima dari siapa? Dari Tuhan, dari Bapa. Ya.
kuterima dari Bapa. Jadi pertanyaannya begini, berarti secara tidak langsung Yesus pun, ya kan, dia akan tetap berhubungan dengan Bapa. Ya, tidak terputus hubungan mereka. Ya, karena mereka satu. Lalu menyampaikan kepada kita, ya, karena bagaimana mungkin kita akan menyukai firman Tuhan tanpa mengenal terlebih dahulu. Agar dapat mengenal firman-Nya, kita dapat memulai sebuah langkah kecil dengan membaca Alkitab sehari 2 atau 3 pasal. Di situ dikatakan, dan lakukan dengan rutin setiap hal tersebut di dalamnya, apa yang terkandung di dalamnya. Ya, semakin rutin kita membacakan akan firman Tuhan, semakin rutin, bukan kita ibadah ini adalah merupakan fill up, ya, fill up dari apa yang kita pelajari sepanjang minggu. Ya, ini merupakan satu fill up kita, fellowship di mana kita berkumpul untuk mencari jawaban dan untuk memberikan jawaban dari apa yang sepanjang minggu sudah kita lewati di sana. Nah, disinilah tempatnya dalam kita bersekutu seperti di mana kita temukan di pujian, di penyembahan kita, di doa kita, lalu di firman yang disampaikan ini. Nah, kalau saya masih ingat dulu waktu ya kita di Kuala Kapuas waktu itu di GB Rock juga. Lalu hari tertentu itu ada yang namanya konser, yaitu MK juga di sana dilakukan MK juga, Mesbah Keluarga itu, ya. Jadi firman Tuhan yang kita dengar, firman yang kita dengar ini kita bawa lalu kita sharingkan lagi di konser itu tadi, ya. Sehingga firman sepanjang minggu ini apa yang kita dengar itu kita bahas, kita kupas tuntas pada saat kita konser itu tadi. Sehingga apa? Pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab pada saat kita mendengar firman Tuhan itu terkupas ketika kita kumpul pada konser itu tadi. Karena apa? Pasti akan diangkat. Ketika diangkat, ada satu akan bertanya, pada hari Minggu itu aku kurang jelas, itu kalimat yang berkata begini, ya kan? Sehingga apa? Sehingga pada waktu itu mungkin ada jemaat yang lain yang tahu akan jawaban itu, dia akan memberi jawaban, ini loh yang saya dapat pada hari Minggu, apa yang Bapak atau Ibu atau Saudara tanyakan itu yang belum paham, saya ya merasakan itu sepertinya seperti ini, ya gini, gambarannya seperti ini, dan saya dapat seperti ini. Sehingga apa? Itu yang disebut kita menjadi satu di dalamnya, ya, menjadi satu di dalamnya. Dan saya percaya dan saya rasa ini penting juga, perlu juga untuk kita galang ini, namanya komsel di dalam jemaat kita, ya. Bukan ibadah keluarga. Kalau ibadah keluarga ya ibadah seperti biasa, tapi komsel itu adalah belajar, sharing di dalamnya, bukan ibadah, duduk sharing kita. Sharing tentang apa? Bukan tema baru lagi supaya tidak mengambang. Kita ambil tema apa? Tema firman yang disampaikan itu, supaya itu bisa tertanam seperti dikatakan tadi, secara lebih mendalam firman itu tertanam di dalam hidup kita, ya. Firman hari Minggu saya kurang jelas, Pak, Bu. Firman hari Minggu nggak mungkin kan kita hari ini tanya jawab gitu, nggak cukup waktu. Tetapi di komsel itulah akan terjadi ruang tanya jawab. Nah ini perlu untuk kita renungkan bersama, ya. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang kedua, apa yang di sana dikatakan, ya, menjadi murid. Menjadi murid harus apa? Merenungkan firman Tuhan. Ya, merenungkan firman Tuhan, bukan habis baca lalu diam termenung, gitu, ya. Tetapi saat pun kita membaca, kita merenungkan. Merenungkan itu begini. Kadang dulu saya pernah bertanya kepada seorang hamba Tuhan, karena waktu itu saya belum paham, ya, belum pasti, belum mengerti juga, ya, sistem cara merenungkan firman itu seperti apa. Engkau, lalu jawabannya simpel, engkau baca, ya, engkau jawab sendiri, gitu katanya. Saya baca, saya jawab sendiri. Lalu dia katakan itulah murid, ya. Murid itu belajar, dia belajar untuk menjawabnya sendiri, itu murid. Nah, kita juga di dalamnya merenungkan firman Tuhan itu. Merenungkan firman Tuhan itu adalah ketika kita membaca,
Ya, kita jawab sendiri. Berarti arti kata firman Tuhan ini seperti contoh, ya kan? Satu contoh, firman Tuhan berkata begini, ibadah mengandung janji, baik hidup ini ataupun hidup yang akan datang. Sudah tidak ada jawaban di dalam benak saudara? Ada kan? Pasti sudah. Nah, firman Tuhan berkata, ya kan? Ibadah itu mengandung janji. Jawaban yang harus kita jawab itu janji. Janji itu apa? Kan gitu. Ya kan? Baik hidup ini itu apa? Dan hidup yang akan datang. Hidup yang akan datang itu apa? Ya kan? Ada 3 pertanyaan yang harus kita jawab dalam satu firman Tuhan itu tadi. Kita bisa jawab. Ya, ibadah itu mengandung janji-janji itu apa? Kalau kita ibadah kepada Tuhan, kita diberkati oleh Tuhan, kita mendapat kekuatan. Berkat itu ya kan? Di dalam kurung berkat itu banyak. Apa itu? Kekuatan, kesehatan, ya kan? Apalagi itu damai sejahtera, sukacita. Apalagi di dalamnya ketika kita beribadah kita dapat apa? Kedamaian. Kita dapat di dalamnya. Apalagi kita dapat kalau kita beribadah di dalamnya, ya. Kan itu janji itu ya, ibadah itu mengandung janji. Janji-janji Tuhan, janji-janji Tuhan. Lalu kita buka Alkitab, buka referensi, buka konkordan. Apa itu janji Tuhan? Kita tinggal klik di Google, tanya Bapak Google. Bapak Google, apa itu janji Tuhan? Nah, Bapak Google langsung jawab di situ. Itu pinter Bapak Google dari kita ya. Karena apa? Dia langsung jawab, nggak nunggu lama. Saya bilang teknologi ini luar biasa ya. Ya, nggak hitungan 5 detik gitu saudaraku. Ya. Ketika kita ketik atau kita ngomong aja, janji Tuhan itu apa? Langsung ngomong dia. Atau kalau ketika kita ketik, langsung jawab dia. Dan langsung memberikan referensi yang lebih dalam. Teknologi juga sudah cukup canggih untuk membantu kita memahami akan kehendak Bapa di surga. Merenungkan firman Tuhan. Lalu dia berkata, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mazmur 1 ayat 2 bagian B. Ya, merenungkan. Bukan saja dia membaca, yang kesukanya adalah Taurat. Bukan suka saja kemana-mana bawa Alkitab kan gitu. Ya, jalan-jalan kemana-mana bawa Alkitab. Saya dulu suka kalau kemana-mana ada Alkitab Perjanjian Baru itu yang kecil itu ya besarnya seperti ini. Ya. Ada lagi yang lebih kecil sedikit dari ini. Ya, saya bawa, saya taruh di kantong atau kemana-mana, padahal nggak ngerti isinya apa, gitu kan? Kayak jimat aja gitu. Dulu kemana-mana. Jadi kadang orang tanya apa itu? Ya teman tanya Alkitab, langsung jawab. Kalau orang Manado kan nggak yang apa jawabannya? Alkitab. Untuk apa? Loh kita orang Kristen nih harus punya Alkitab. Tahu isinya? Sebagian aja yang tahu. Nah itu jawabannya kan. Sebagian aja yang tahu. Kok nggak semuanya? Nggak sempat baca. Banyak aja alasannya kan yang diberikan. Banyak aja alasan. Ya. Tetapi sekarang tak perlu lagi kita baca bahwa Alkitab yang seperti ini. Di dalam HP sudah ada Alkitabnya, Alkitab. Ya, tinggal kita buka dimanapun kita ada, kita buka dimanapun kita ada, kita buka. Saudaraku, saya sekarang lagi mencari Alkitab yang tulisannya agak gede. Punya saudara yang saudara pegang udah memar mata saya. Ya di zoom, matanya di zoom pun kadang susah betul untuk bacanya. Ya. Jadi pingin punya Alkitab yang tulisannya agak gede dikit. Ada katanya, tapi besar. Nah kalau besar gimana bawanya? Ya kan? Gimana bawanya? Nah saudaraku, jadi di situ dikatakan ya seorang murid dia harus merenungkan firman Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Siang kapan? Ya, nggak usah tentukan waktu. Kapan ada waktu duduk diam, buka aja 1-2 ayat, buka aja kita baca. Tanpa kita sadari kita sudah mulai memenuhi anak panah di tabung panah kita ini. Ya, kita mulai memenuhi tabung panah kita dengan anak-anak panah. Karena apa? Karena firman itu bagaikan anak panah, kita penuhkan itu
Untuk apa? Untuk menyerang musuh kita. Ya, untuk menyerang musuh kita. Sehingga kita dikuatkan, kita dimampukan. Kita bawa senjata tanpa peluru, saudaraku. Ya, kalau musuh nggak tahu ya nggak apa-apa. Ya kan? Wong kita jalan sendiri aja sudah was-was. Aduh, gimana ini? Kok saya jalan tetapi senjata punya, peluru nggak punya? Ini kalau ada musuh ini gawat ini. Ya, gawat ini. Nah, jadi kehidupan kita sudah punya senjata. Senjata, Alkitab itu senjata. Pelurunya itu apa? Isinya, maknanya, intinya daripada Alkitab itu. Itulah peluru yang harus kita renungkan itu. Kita renungkan, kita harus bawa itu. Yesus itulah yang harus kita bawa dalam kehidupan kita. Lanjut, bisa dikatakan, selain memiliki kebiasaan membaca Alkitab, kita juga perlu merenungkan firman dan menemukan apa pesan, larangan, teguran, atau perintah Tuhan bagi kita di dalamnya. Benar nggak? Terkandung di dalamnya, intinya. Ya, Alkitab itu kan judulnya, temanya Alkitab itu. Ya kan? Inti di dalamnya itulah firman. Ya, inti di dalamnya firman. Jangan kemana-mana Alkitab. Tapi intinya ngerti, paham, didalami, ya kan? Didalami. Ya, saya pinter, saya tahu itu, ibarat kata orangnya, saya tahu silat apa itu? Punya silat, dasar silatnya seperti ini, ya kan? Tetapi tanpa inti di dalamnya, tanpa kita memiliki tenaga dalamnya, itu sia-sia, percuma. Sama seperti firman. Firman itu adalah kekuatan. Alkitab itu ketika kita bawa, itu ada kekuatan di dalam kita. Ya, ada kekuatan, tetapi kekuatan yang ada di dalamnya itu adalah satu tenaga yang harus mendorong kekuatan itu. Harus ada tenaga yang memicu kekuatan itu muncul ke permukaan sehingga kita dapat melakukan kehendak itu. Nah, seperti seorang murid, dia tidak bisa melakukan sesuatu tanpa dia mendalami lebih dalam akan firman Tuhan itu, mempelajari apa yang terkandung di dalamnya. Ya kan? Di situ dibilang, ya, merenungkan firman dan menemukan. Menemukan ini ketika kita merenungkan, kita akan temukan apa yang ada di dalam Alkitab itu. Kita akan temukan isi Alkitab itu, intinya dari Alkitab itu apa. Ini ternyata banyak betul larangan-larangan, pesan-pesan Tuhan, ya kan, janji-janji Tuhan ada di dalamnya. Dan ini harus kita lakukan, dan ini harus kita temukan ketika kita mulai menjadi seorang murid. Ya, dan saya percaya kita nggak mungkin menjadi orang lain. Ya kan, kita harus menjadi murid Tuhan Yesus, amin. Ya, Yesus pada waktu itu, ketika dia berada dengan murid, apa yang dia lakukan dengan muridnya? Memerintah muridnya? Enggak. Dia tidak pernah perintah muridnya. Dia tidak pernah memberikan ultimatum buat muridnya. Gitu kan? Dia tidak pernah memerintah muridnya pada waktu itu. Ya, tetapi pada waktu itu Yesus mengajar, amin. Mengajar tentang apa yang dipesankan Bapa di surga untuk disampaikan. Itu tugas yang Tuhan lakukan pada waktu itu terhadap murid-muridnya. Menjadikan murid itu berarti dia harus mengajar. Murid Tuhan Yesus berapa? Ya, 12. Itu murid intinya. Tetapi di luar murid 12, Alkitab menuliskan ada 70 murid yang tidak tercatat, yang tidak dicatat di dalam Alkitab siapa-siapa nama ke-70 murid itu tadi. Ya. Pada masa di mana Yesus masih hidup. Ya. Tetapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dari 12 murid ternyata mereka mengajar, memuridkan juga yang lain. Ya. Masih zaman Tuhan Yesus pada waktu itu 12 murid itu mereka memuridkan, mengajarkan ke murid-murid yang lain. Lalu murid dari murid Tuhan Yesus memuridkan juga yang lain, saudaraku. Sehingga apa? Sehingga sampai pada kita saat sekarang ini, ya, sampai kepada kita umat Tuhan dengan murid itu beda, harus dibedakan. Kalau umat Tuhan itu datang duduk diam dengar doa pulang. Kalau murid itu apa?
Murid itu menerima pengajaran, menerima pelajaran, menerima, meresapinya, dan bersedia dipakai untuk menjadi guru, untuk mengajar. Ya, bersedia untuk apa? Untuk melayani. Bersedia untuk apa? Untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Beda dengan seorang penginjil. Beda dengan seorang pemberita Injil. Ya, mereka memberitakan, menyampaikan firman, menyampaikan pesan-pesan, menyampaikan apa yang harus disampaikan untuk diketahui oleh umat Tuhan pada waktu itu. Tapi menjadi murid itu harus dilatih. Harus dilatih. Ya, nah Gibitar Banten ini perlu kita menjadi murid. Ya, kita menyampaikan ini, siapa tahu di antara saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian, tiba-tiba ada yang terpanggil menjadi seorang hamba Tuhan. Nah itu di situ, ya, yang memuridkan, menjadi murid. Dan selanjutnya berkata, dengan cara seperti ini kita dapat menjadi manusia yang lebih baik dari hari-hari, ya, dari hari ke hari. Ingatlah bahwa tujuan akhir kita adalah hidup seperti teladan Kristus. Itu akhir, ending kehidupan kita. Makanya awal-awal tadi saya katakan bagaimana kita meningkatkan mutu kekristenan kita. Kita pelajari ketiga teladan itu tadi. Seorang prajurit, seorang olahragawan, seorang petani, di mana bagaimana hidup mereka, bagaimana mereka menjalani hidup mereka, bagaimana mereka menyikapi keadaan mereka ketika mereka sudah berdiri sebagai seorang prajurit, sudah berdiri sebagai seorang olahragawan, sudah berdiri sebagai seorang petani. Dia tahu apa yang dia buat. Ya, dia tahu apa yang dia lakukan. Ya, prajurit, ya kan? Tugas prajurit adalah apa? Ya, mengajarkan mereka untuk banyak hal yang mereka terima untuk diajarkan. Seorang olahragawan, banyak hal yang mereka terima yang diajarkan kepada mereka. Seorang petani, jangan pikir petani nggak ada pelajaran. Ada, ya, ada, ya. Kadang-kadang kita tidak memahami, kita pikir petani itu ya cukup orang kampung aja, ya. Tanpa kita sadari mereka itu udah belajar terlebih dahulu. Belajar dari guru yang tidak bisa mereka lupakan, dari orang tuanya. Nah, cara nebasnya gini loh, cara nebangnya gini, cara nanam padinya gini, cara bakar ladang seperti apa? Kumpulkan dulu rumputnya, baru dibakar. Jangan bakar waktu musim hujan, tapi bakar waktu musim panas. Kalau banyak ranting, cincang dulu, gitu kan? Kalau banyak pohon, tebang dulu. Ada guru mereka, ya. Masing-masing kita dipanggil melakukan sesuatu tugas. Di dalam pelayanan pun kita sama seperti itu, ya. Tugas panggilan Bapak Ibu saya tidak bisa lakukan. Demikian juga sebaliknya, ya, di dalam kehidupan kita. Jadi perlu supaya kita menuju kepada kehidupan seperti teladan Kristus. Yang terakhir yang bisa dikatakan menikmati berkat firman Tuhan. Nah ini, menikmati berkat firman. Apa itu berkat? Ketika kita dengar apa disampaikan tadi, kadang-kadang itu mencubit hati kita. Kadang-kadang itu mencubit telinga kita, tuh firman. Kadang-kadang apa saudaraku? Kadang-kadang mungkin pada waktu itu kita dicubit sedikit-sedikit melalui firman Tuhan. Tujuannya apa? Membentuk kita menjadi murid yang berprestasi, ya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya, apa saudaraku? Berhasil. Kenapa? Menikmati firman. Ya, firman itu adalah air kehidupan, amin. Firman itu adalah sumber air kehidupan. Ya. Jadi dia nikmati. Semakin dia menikmati firman Tuhan, Alkitab menuliskan di sini apa? Dia semakin bertumbuh, dia semakin tinggi, dia semakin besar, dia semakin subur. Musim pada waktu berbuah, dia berbuah. Musim pada waktu digugur, dia gugur. Tapi ingat saudaraku, ya, yang digugurkan adalah kehidupan lama dia. Kan? Baru dia tumbuh lagi dengan kehidupan yang baru, terus berbuah lagi, terkontaminasi dengan dunia, gugurkan itu, amin. Lalu apa?
Biar kita mendapat yang baru lagi daripada Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita seorang murid. Harus merenungkan, dia seperti pohon, jadi harus berusaha bagaimana caranya, bagaimana supaya kita bisa hidup, bagaimana kita bisa bertumbuh, bagaimana kita supaya kita tetap ada di dalam hadirat Tuhan, tetap menikmati firman Tuhan. Ya. Di Kendui saya sempat ngobrol-ngobrol dengan beberapa orang, ya. Di sana ada satu hamba Tuhan yang dari Bartim juga. Ya, dia sambil cerita-cerita, dia kerja di perusahaan di Batubara, dia jenuh juga ya bilangnya, ya saya ini kerja jenuh. Pada saat titik-titik jenuhan, dia katakan mau juga saya berhenti kerja gini, jenuh rasanya. Karena apa? Karena dia harus pergi, habis pergi melakukan aktivitas itu pulang. Ya, sampai di rumah, ya kan, itu juga balik lagi, itu lagi yang dia kerjakan pulang. Jadi ternyata ada titik jenuh di mana dia bilang apa? Mau berhenti. Lalu saya bilang, ya karena dia anak Tuhan, saya bilang begini, yuk nikmati pekerjaanmu itu, dinikmati, jangan dijadikan beban. Ya, kalau kamu pergi, ya datang, lalu kamu lihat, waduh kerjaan itu menjadi beban buat kamu nggak mampu kerjakan itu. Tetapi ketika kamu pergi, enjoy, nikmati, wah ini tugas saya, tanggung jawab saya, kerjakan, nikmati itu, ya lakukan itu dengan penuh tanggung jawab, lalu pulang dengan suka, oh sudah, saya sudah selesaikan tugas saya di sana. Besok lagi datang ke sana, oh ternyata masih ada tugas saya, nikmati, kerjakan itu dengan sukacita. Kerja buat Tuhan selalu manis kata orang Ambon, ya. Dinikmati. Demikian juga kehidupan kita. Ketika kita mulai merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, menyukai firman Tuhan, lalu merenungkan firman Tuhan, ya. Di situ kita nikmati, jangan jadi beban. Ya, jangan jadikan beban itu semua. Karena ada satu titik terendah di mana kita akan dibawa oleh Tuhan ke sana, dan ini yang akan menjadi kekuatan buat kita. Firman Tuhan. Ya, oleh sebab itu di sini kita melihat bagaimana cara kerja Allah dalam kehidupan kita. Ya, pemazmur berkata bahwa orang yang suka membaca dan merenungkan firman Tuhan akan mendapat berkat berlimpah-limpah. Janji itu Tuhan. Karena ibadah itu mengandung janji. Ibadah mengandung janji, dan di janji Allah itu dikatakan berkat yang berlimpah. Saudara referensi sendiri saja. Itu berkat kalau di dalam Tuhan bukan material saja, bukan uang saja, tetapi sukacita, damai sejahtera, kesukaan, ya kan? Ya. Jadi meskipun begitu banyak kelimpahan, tetapi tanpa damai sejahtera di dalamnya, kita gak akan pernah menikmati berkat berlimpah itu. Meskipun kita sedikit, tetapi kalau ada sukacita bersama Tuhan, amin, nikmat, indah, saudaraku. Gak jadi beban. Jangan jadikan beban dalam kehidupan kita. Apalagi kalau kita berbicara tentang pekerjaan Tuhan, pelayanan, ya, yang berkaitan dengan pelayanan, yang tujuannya adalah untuk pelayanan. Jangan jadikan beban, tetapi nikmati itu dengan merasa diberkati kalau ketika saya lakukan itu, ya. Dengan banyak membaca Alkitab dan merenungkannya, kita akan memiliki hikmat untuk mengambil keputusan-keputusan yang penting di dalam kehidupan kita. Nggak ragu, nggak ada keraguan apa nanti, ya, yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Saya juga, kita ya bukan berbangga juga kita di sini. Ini juga merupakan, ya kita nikmati aja lah dulu, ya kan? Nikmati saja dulu, karena kita tidak tahu berapa lama kita di sini. Udah nikmati aja, jangan jadikan beban. Ah, itu kan punya pemerintah, waduh, lalu berpikir nanti kalau kita diusir dari sini, wah, jauhkan itu dulu. Yang penting nikmati dulu, saudaraku. Karena kemarin di pertemuan hamba-hamba Tuhan, ya, di pertemuan hamba-hamba Tuhan, ya. Jadi ada satu segmen yang dikatakan oleh Pak Bupati,
Siraman rohani dialihkan di Christian Center sana. Balai Jemaat sementara diperbaiki, dipercantik, dan saat ini dipakai oleh Pak Jembri. Nah gitu. Jadi sekarang ini gedung itu dipakai Pak Jembri. Ya, jadi untuk siraman rohani kita lakukan di Christian Center. Di aula, ada aula yang lebih besar dari ini, ya besar 10, panjang mungkin 24 dan lebih panjang dari ini, itu cukup kalau di sana. Puji Tuhan. Lalu beberapa minggu kemarin, hari Selasa, Rabu, Selasa kalau nggak salah, saya dihubungi, cepat buka pintu, orang mau perbaiki. Saya pikir direhab lagi, wah kemana lagi kami ini, gitu kan? Kalau ini direhab lagi, dibaiki lagi, dihancurin lagi, kemana lagi aku angkut ini? Terus gimana? Saya bilang, enggak di itu, tetap situ, cuma jaga tukang kerjanya, dijaga. Karena kemarin sudah pengalaman membaiki plafon ini, harusnya diruntuhkan semua, gitu. Kalsibut udah dibeli, timbul diganti tukang dengan Pollywood, diganti tukang, ganti Pollywood, mana yang rusak itu dicopot. Saya foto, Pak ini dicopot, diganti, ini dicopot, diganti. Ya, akhirnya beliau marah, suruh saya awasi, jaga, kita percantik aja dulu. Gitu. Nah sampai dipasang horden di belakang ini, saya juga terinspirasi gereja kita di sana, udah pasang aja seperti ini kan, bagus juga. Ya. Nah, jadi dinikmati dulu kehidupan ini, karena ini mungkin bagian daripada berkat yang Tuhan taruh untuk kita, untuk jemaat yang ada. Ya, dinikmati. Karena apa? Karena banyak keputusan-keputusan yang kita akan ambil di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan kita, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kenapa? Ya, kita renungkan kenapa kita ada di sini. Apa maksud Tuhan di sana? Mungkin supaya kita jangan terburu-buru, ya kan? Jangan tergesa-gesa. Ya, waktu Tuhan pasti yang terbaik dalam kehidupan kita. Tuhan tahu kemampuan kesanggupan kita. Tuhan tahu. Tuhan lihat hati kita. Tuhan lihat kesungguhan kita. Tuhan lihat betapa dalam, betapa luar biasanya kehidupan kita. Dan Tuhan tahu bagaimana kita dengan Tuhan. Kalau kita sudah berseru kepada Tuhan, pasrah menyerah kepada Tuhan, ada satu kata yang saya ingin katakan, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan pasti tolong saudara, amin. Tuhan pasti buka jalan, tetapi jalan Tuhan yang akan Tuhan taruh kepada kita supaya kita bersyukur di dalamnya. Ya, selain itu firman Tuhan juga mampu memberi kekuatan dan penghiburan di saat kita mengalami permasalahan hidup. Ketika kita mulai merenungkan firman, menikmati berkat-berkat di dalam firman yang kita pelajari, di situ ada titik terendah yang saya katakan tadi, di mana kita perlu Tuhan di dalam menyelesaikan setiap masalah dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, lanjut bisa dikatakan, oh habis ya. Masih melanjut tetapi habis. Kita baca satu ayat firman Tuhan di dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-7. Kolose pasal 2 ayat yang ke-7. Coba tampilkan ayat firman Tuhan. Ini ayat yang terakhir. Ya. Kolose pasal 2 ayat yang ke-7. Ya. Kita bangkit berdiri, kita baca karena ini sudah yang terakhir dan kita akan masuk di dalam doa. Kita baca bersama-sama. Main musik silakan maju. Singer. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Kita baca bersama 1, 2, 3. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, bangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat firman. Jadikanlah kami murid yang taat setia kepada Tuhan. Jadikanlah kami murid yang taat kepadamu ya Bapa. Murid yang selalu mau, yang menyukai firman-Mu, menyukai akan firman Tuhan. Biarlah Tuhan kami menjadi pribadi yang adalah pribadi yang terus merenungkan firman itu di dalam kehidupan kami.
Dan biarlah kami juga menjadi satu pribadi yang diberkati, memiliki kemauan di dalam kami menikmati akan berkat dari firman Tuhan. Bapa, bawa kami Tuhan. Satu perkara di sini kami rindu, Engkau selalu hadir untuk kami. Engkau selalu ada untuk kami. Karena kami yakin Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Haleluya Yesus. Jadikan kami murid yang setia taat kepada-Mu. Yesus, haleluya. Haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua, perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah. katakan bersamamu Bapa. Haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati. Amin Tuhan. semua. Kami percaya firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan ketika kami diajarkan menjadi seorang murid. Murid itu adalah pribadi yang menyukai firman. Murid itu adalah pribadi yang merenungkan firman. Dan murid itu adalah selalu menikmati berkat firman. Meskipun banyak tantangan, persoalan, konsekuensi dalam hidup kami harus hadapi di dalam melayani Engkau. Tapi kami percaya bahwa bersama-Mu Tuhan kami dapat melewati semuanya itu. Haleluya. Takkan bersama Bersamamu Bapa, saudara tetap dengan iman, saudara datang kepada-Mu. Saudara tetap di dalam hadirat Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, menikmati kasih sayang, menikmati kebaikan. teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagi. Coba jemaat sendiri yang menyanyikan pujian ini. Katakan bersama-Mu. Angkat tanganmu, katakan kepada Tuhan. Tuhan, Engkau lihat, Kami percaya bahwa umat-Mu mampu bersama Tuhan. Amin Tuhan. Oh Yesus. Amin, benar. Percaya bahwa Tuhan mampu bertindak atas hidupmu, saudara. Oh, haleluya. Yesus.
Saya minta ibu-ibu berdoa, bapak-bapak yang nyanyikan pujian ini, kau pria nyanyikan pujian ini. Bersamamu Bapak, kau wanita berdoa. Ku lewati semua Amin. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Kau wanita nyanyikan pujian ini, kau pria berdoa kepada Tuhan. Kita semua nyanyikan pujian ini bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa. Lambaikan kedua tanganmu, angkat kedua tanganmu. Ku Suatu tanda engkau menyerah kepada Tuhan. Suatu tanda engkau tidak memiliki kekuatan. Suatu tanda engkau tidak memiliki kemampuan. Kau menyerah, biarkan Tuhan pegang tanganmu. Dan Tuhan akan bertindak atas hidupmu. Tuhan, Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. anugerahmu besar. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Ya betul tuh, anugerah besar dalam kehidupan kami setiap Jumat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah mendengar sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang telah disampaikan dapat menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Biarlah firman itu terus tumbuh subur dalam hidup kami. Dapat menjadi panduan bagi hidup kami dalam menjalani kehidupan yang semakin hari semakin sulit ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Demikian juga bagi hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terus Engkau urapi dia Tuhan, terus Engkau pakai dia secara luar biasa lagi untuk melayani Engkau secara sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, dengan penuh ucapan syukur kami sambut firman-Mu tadi Tuhan. Nah, kami serahkan segala sesuatu hanya dalam tangan kuasa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Berkesudahan selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah
berdiri, kita naikkan pujian. Sebab itu aku memuji-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yesus, kemuliaan. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Segala hormat kemuliaan kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Kau sudah pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, bahkan sampai berakhirnya. Semua ini boleh jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Setiap umat-umat-Mu yang sudah hadir, dari anak-anak kecil, pemuda, remaja, dewasa, bahkan orang-orang tua sekalipun, diberkati di dalam nama Yesus. Dalam setiap usaha pekerjaan diberkati Tuhan. Apa saja dibuat kedua tangan kami diberkati. Anak-anak dalam bangku pendidikan diberikan hikmat, pengetahuan oleh Tuhan sendiri. Bahkan anak-anak muda dalam pergaulan mereka, biarlah mereka senantiasa takut akan Tuhan. Mereka senantiasa mempermuliakan Tuhan melalui kehidupan mereka. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Sepanjang minggu ini kami pertaruhkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kemanapun kaki kami melangkah ada tuntunan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami tidak takut, kami tidak khawatir. Tapi Engkau yang ada melindungi kami, melingkupi kami, memberkati kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Ibadah kami nanti sore juga kami bawa ke dalam tangan Tuhan untuk pertemuan Korwil. Kami bawa ke dalam tangan Tuhan di dalam nama Yesus. Engkau ada di dalamnya, pemimpin ibadah kami, bahkan gotong royong kaum pria juga. Dalam nama Yesus Engkau tolong mereka, biarlah mereka boleh senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan. Karena Engkaulah yang senantiasa ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, tangan-tangan yang sudah memberi buat pekerjaan Tuhan. Berulur tangan bagi pembangunan gereja di dalam nama Yesus. Berkat-berkat Tuhan tercurah atas kehidupan sidang jemaat-Mu. Apa saja dibuat kedua tangan, oh Tuhan, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, diberkati 30, 60 hingga 100 kali lipat. Berkat-berkat Tuhan curahkan bagi seluruh sidang jemaat-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan hari ini, baik WL Singer, pemain musik, pemandu LCD, pengedar kantong kolekte, kami semua, biarlah senantiasa pengurapan baru Tuhan kembalikan untuk kami boleh pakai kembali untuk melayani akan Engkau dimanapun Engkau percayakan kami untuk melayani Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biar penyertaan Tuhan tetap berlaku atas hidup kami. Kita arahkan hati kita mau terima berkat. Kekasih Kristus saat ini pulanglah. Terimalah berkat dan sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Penghiburan perantara lewat kuasa Roh Kudus. Kiranya menyertai, memberkati kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan datang kembali untuk menjemput setiap saleh-salehnya. Serta di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan akhiri akan ibadah ini.
kuasa-Mu bebaskan